tingkah laku, apa yang keluar dari mulut, apa yang terbentuk dari fisik, itu cerminan hati. Ibarat teko, pernah lihat teko? Di dalamnya ada susu, saya tuang yang keluar susu. Kalau teko isinya kopi, dituang keluar kopi. Kalau teh, di dalamnya teh dituang keluar maca. Ya, nggak mungkin ada kopi dituang keluarnya comberan, nggak mungkin. Kenapa? Apa yang keluar dari mulut, Pak. Makanya saya gampang lihat orang. Lihat aja tingkah lakunya. Izin Bu ya, di Indonesia itu kita seringkali tertipu penampilan. Ngelihat orang jidatnya hitam, jenggotnya panjang, Syekh Habib, celuk tangan, air doa. Akhirnya banyak ditipu. Di Indonesia lagi rame nih. Ada seseorang dari Mesir mengaku hafiz Quran, berjambang, berjubah, masya Allah, ternyata predator. Ya, luar biasa. Sekarang lagi kejaran Interpol, Pak. Udah masuk red list notice Interpol, lagi dikejar orang Mesir. Ya, mau tahu siapa namanya, cari sendiri. Ibu-ibu soalnya suka kepo, siapa ya? Kenapa? Karena orang Indonesia gampang tertipu penampilan. Jadi ngelihat orang itu, makanya kemarin Mas Indra itu sengaja saya suruh jangan pakai jubah, jangan pakai baju tangan panjang. Antum apa adanya. Pakai baju tangan pendek, udahlah badannya tegap. Ngimamin, orang-orang risih kan. Imam sholat Jumat kok kayak gini gitu. Begitu bacaannya orang terpukau. Makanya jangan melihat penampilan itu menipu, Pak. Makanya penampilan itu bisa dibuat, Bu. Saya bisa kok datang ke sini tadi kalau mau pakai sorban segede ban Vespa. Bisa. Tapi apa? Bagi saya nggak penting penampilan. Ya. Penampilan itu penting, tapi yang paling penting itu adalah hatinya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, Innallaha la yanzuruna ila suwarikum, ya, suwarikum wa aksamikum, walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malukum. Allah tuh nggak ngelihat bentuk wajah. Jadi jangan stres, kok mataku sipit, kok aku belok, kok hidungnya mancung, kok hidungnya pesek, kok kulitnya hitam. Ya, kayak orang Somalia misalnya, kok wajahnya bulat, yang ini enak banget wajahnya kayak telur bulatnya. Kok ini hitam, kok ini lonjong. Gak usah pusing dengan fisik. Kenapa? Fisik itu Allah yang menciptakan. Tapi yang paling penting yang harus kita perbaiki apa? Hatinya. Kenapa? Karena orang itu, Bu, ya, kalau ibu mau lihat orang, lihat aja perbuatannya. Gampang. Perbuatan itu mencerminkan aslinya dia. Makanya kalau mau melihat orang gimana kata Umar bin Khattab, ajak safar, Bu. Saya kemarin ngajak Mas Indra dan Mbak Nikita safar, aslinya kelihatan. Baiknya, gampang traktirnya, gak pelitnya, on time-nya, itu kelihatan orang. Berapa hari biasanya Ustadz safar itu? Biasanya 3 hari, Bu. Itu karakter orang nampak tuh. Ya, kalau makan Mas, lagi makan tuh, biasanya pura-pura itu tuh. Kalau pas mau bayar pura-pura megang dompet. Udah, saya aja Ustadz, tapi nggak keluar, saya aja Ustadz. Kelihatan. Ya, yang ngeri tiba-tiba pas makan mau bayar, udah Pak, tadi dibayarin Bapak itu. Loh Mas, udah dibayar. Nah itu kelihatan. Udah Ustadz, yang kayak gitu-gitu mah nggak usah dihitung, udah. Jadi orang itu terlihat dari safar. Makanya kalau orang safar itu terlihat aslinya. Ya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, anak-anak yang disayang Allah, ketika kemudian seseorang sibuk memperbaiki fisiknya, maka orang akan sibuk memperbaiki tampilan-tampilan yang menipu. Makanya sekarang maaf ya Bu, di Indonesia banyak sekali habib-habib palsu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya pelecehan seksual. Ujung-ujungnya apa? Jual air doa. Ujung-ujungnya apa? Maaf ya, air diludahi 10.000. Ludah 2 kali 50.000. Mau diludahin mulutnya langsung 200.000. Kenapa? Karena tertipu penampilan. Karena tampilannya Arab. Padahal Abu Jahal juga orang
Mulai hari ini jangan melihat orang tampilannya, karena apa? Tampilan itu, lahiriah itu, ya, itu bisa dibuat. Tapi yang nggak bisa dibuat apa? Nih, hatinya itu nggak bisa dibuat. Ya, makanya Nabi katakan apa? Ada segumpal darah di dalam jiwa manusia. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah dia. Jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah dia. Pertanyaan saya, segumpal itu di dalam apa di luar? Di dalam. Nampak apa enggak? Enggak. Tapi kita nggak pernah perbaiki nih. Mobil rusak, sibuk perbaiki. Rumah rusak, sibuk perbaiki. Ya enggak? Handphone rusak, sibuk di reset, diperbaiki. Tapi nggak pernah memperbaiki hatinya. Padahal manusia baik dan buruknya ditentukan dari hatinya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang disayang Allah, apalagi kita yang betul tadi Mas Irfan sampaikan, kita hidup di luar negeri, ya. Kita hidup di negeri minoritas. Norma-normanya itu beda. Saya Bu, ngelihat anak-anak di sini, ya, di Kanada atau di Australia atau di Jepang, dimanapun di luar negeri, itu manggil bapaknya pakai you, jantung saya mau copot. Kenapa? Karena bagi saya nggak pantas anak itu manggil you itu kepada bapaknya, tapi bagi Barat itu biasa. Bagi orang di sini ngasih paspor atau ngasih barang itu nih biasa tuh, kalau ngasih itu langsung saya darahnya sangat gitu. Kenapa? Bagi saya itu tidak sopan. Apalagi maaf, anak-anak Indonesia banyak itu makan sambil berdiri tangan kiri, sering tuh saya lihat. Bagi saya, Allahu Akbar, itu makruh, dekat haram. Tapi bagi kita di Indonesia itu nggak baik. Tapi bagi di sini, apa problemnya? Masalahnya apa? Ya, nah oleh karena itu hidup kita ini kenapa kita gampang resah Bu? Kita gampang gelisah, kita gampang takut, apalagi masa depan nanti. Seperti apa? Dengar-dengar kabar, ya, ini konflik-konflik, ya, dunia akan terusan. Bahkan nanti teknologi akan menghilang. Kemudian kita akan kembali lagi ke zaman-zaman di mana tidak ada teknologi lagi. Bahkan kita akan kembali lagi pada satu zaman, di zaman itu kemudian beda dengan zaman yang kita pikirkan. Maka muncul cemas. Bagaimana nanti anak saya kuliah Ustaz? Bagaimana nanti jodohnya? Bagaimana nanti masa depannya? Khawatir. Kenapa kita khawatir? Khawatir itu pertanyaan saya. Itu datangnya dari hati apa dari fisik? Hati. Makanya banyak orang stres. Sudah dapat kabar Indonesia rumah sakit jiwa penuh. Serius Bu, penuh rumah sakit jiwa. Ya. Kenapa? Karena fisiknya cantik tapi jiwanya sakit. Coba lihat joget-joget di TikTok, pakai kerudung tapi masya Allah bajunya dibuka, ya, nggak malu-malu lagi sekarang di depan publik memaki agama. Bahkan maaf, LGBT di Indonesia besar sekali. Bahkan sekarang ini MUI sedang berusaha untuk kemudian menghukum, itu ada 300 organisasi tiba-tiba mencegah. Bayangkan, berarti apa? Indonesia nggak kalah sadis dengan Vancouver soalan LGBT. Jadi bukan khawatir, di Indonesia khawatir, di Vancouver khawatir. Indonesia lebih ngeri. Kalau di sini terang-terangan, di Indonesia sembunyi-sembunyi, malu-malu tapi lebih parah. Ya, Bapak Ibu yang disayang Allah, maka yang pertama kali yang menjadi fokus perhatian kita, catatan pertama, stop melihat fisik, stop memperbaiki fisik. Jangan terus-terus fisik. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari dua hal, jasadiah dan ruhaniyah. Fisik dan materi. Nih fisik Bu, ya, lari pagi itu bagus tuh, tadi ada maraton, ikut, bagus. Untuk apa? Fisik. Push up anak-anak muda, untuk apa? Untuk supaya dadanya kebentuk, ya, supaya ototnya bagus terbentuk, bagus. Lanjutkan. Tapi apa? Jangan lupa, ada yang kemudian harus diperbaiki lebih penting. Apa itu? Hati. Ibu, di Indonesia sekarang lagi rame banget Bu. Suaminya ganteng, badannya keker, dadanya bidang, tapi punya pacar cowok. Iya, rame sekarang. Namanya ini Bu, apa tuh? Tanaman yang biru itu yang musim yang lavender marriage. Lavender marriage itu gimana? Lavender marriage, dia nikah cuma formalitas supaya kelihatan indah. Ternyata pacarnya cowok.
Di Indonesia lagi rame sekarang. Jadi bukan Vancouver, Indonesia itu lebih parah sebenarnya. Makanya ketika anak saya kuliahkan ke Jepang, orang banyak yang protes. Di mana-mana anak ustadz kirim ke Madinah, anak ustadz kirim ke Mekah, anak ustadz kirimnya ke Lebanon, ke Iran, ke Irak dan Timur Tengah lah. Tapi anak ustadz Fatih malah dikirim ke Jepang. Aneh nih orang gitu. Bukankah Jepang itu lebih ngeri pergaulan bebasnya? Saya bilang, ayah itu paling paham imun anaknya. Ya, kalau anaknya mau dilepas di Indonesia pun bisa lebih parah daripada di Jepang. Justru banyak orang dapat hidayah di luar negeri, Bu. Bahkan nilai-nilai Islam bisa kita dapat di luar negeri daripada di Indonesia. Ya, jamaah umroh paling banyak di dunia. Indonesia, jamaah haji terbanyak di dunia. Korupsi tertinggi di dunia. Indonesia. Menteri hajinya korupsi, nyimpan emas 74 kilo. Memang luar biasa. Pertanyaan saya, itu problem-problemnya munculnya dari fisik, penyakit fisik atau penyakit hati? Hati, Bu, di sini, Bu. Serakah, rakus, sombong, iri, dengki, hasad, ini di sini nih. Ya, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga mobil baru, dia rawat inap, Pak. Padahal tetangga mobil baru, dia rawat inap. Kenapa? Stres dia. Tetangganya senang mobil baru, dia rawat inap. Kenapa? Langsung drop mentalnya. Kenapa? Kok bisa ya PNS dapat Pajero Sport baru? Loh, emang kenapa? Mungkin dari hadiah, mungkin dari warisan. Bu, lihat, banyak orang sekarang kena penyakit hati. Akhirnya apa? Hidupnya stres, ketakutan, kecemasan, bahkan apa? Bahkan sampai depresi. Kenapa? Karena hatinya tidak diperbaiki. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Satu, kita lakukan perbaikan fisik. Bagus, makan yang teratur. Saya sangat menjaga makan. Alhamdulillah, badan saya jaga, olahraga, pola makan teratur, pola minumnya diatur, pola tidurnya diatur. Alhamdulillah sehat. Tapi jangan lupa, hal yang lebih penting lagi kata Nabi, perbaiki hati. Apa kata Allah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan hatinya, jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotorinya. Berarti hati harus disucikan. Dan berarti kita bisa mengotori hati, bisa. Makanya coba Bu, lihat, perhatikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya dulu atau bangunlah raganya? Jiwa. Oh ya, nanti 17-an, ntar lagi. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Karena buat apa ada raga hebat tapi jiwanya rontok? Izin Bu, saya sering ke Jepang karena bangun masjid di Jepang. Orang Jepang itu setiap 2 jam terjadi hampir 11 bunuh diri. Dan rumah-rumah Akia di sana tuh rumah-rumah lama yang udah diabaikan. Itu sering didapati tuh nenek-nenek tiba-tiba udah jadi bangkai di situ. Orang Indonesia di Jepang itu kebanyakan pekerja apa? Menjaga orang tua. Jadi anak-anak Indonesia di sana itu di Jepang itu rata-rata pekerjaan yang paling banyak itu adalah ngejaga orang tua. Kenapa? Anak risih dititipin orang tua. Anak nggak mau sama orang tua. Anak nggak dekat sama orang tua. Anak itu maaf ya, nggak nyaman dekat sama ayahnya. Makanya Pak dititipin. Bahkan maaf izin Bu, sampai dibakar itu anaknya aja nggak hadir pemakaman pembakarannya. Oh, mesin pembakarannya canggih Pak, saya pernah lihat Pak. Bapak masuk ke mesin tuh, saya mayatnya pencet tombol, cetuk, keluar langsung debu. Cepat sekali Pak. Itu saya nggak tahu berapa tekanan panasnya, langsung masuk debu, langsung diambil, dimasukin dalam botol, sejenis botol baru disimpan. Ya, makanya mereka tuh nggak mau tuh ada pemakaman Muslim. Ya, kenapa parlemennya kemarin bilang kalau kamu mati di sini dibakar, bilang sama orang Islam. Tapi kalau kamu mau mati dikubur, sono pulang ke negaramu. Ya, itu salah satu parlemen aja sih sebenarnya tidak mewakili Jepang. Anggota parlemen yang memang Islamofobia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jiwa harus dibangun, baru raga. Makanya nggak usah heran ada orang kecil badannya tapi semangatnya hebat. Tapi ada orang yang gede badannya baperan, gampang kesinggung, cengeng,
gampang nangis. Fisiknya hebat Pak, tapi mentalnya nggak hebat. Apalagi izin Bu, yang punya anak-anak muda zaman sekarang, gampang baper. Beda sama anak-anak zaman-zaman angkatan saya mungkin, kelahiran 70-an, itu tough hidupnya. Ya, apalagi kemudian maaf ya dari keluarga susah, prihatin, anaknya banyak, ada yang nggak kuliah, miskin, wah itu hidupnya tough. Anak-anak sekarang Bu, sudah lihat di Indonesia, anak-anak sekarang banyak yang bunuh diri. Kemarin anak Unpad bunuh diri, kemarin anak UGM, kemarin anak Unair lompat dari kampus, banyak bunuh diri. Apa problemnya coba? Apa problemnya? Ini bukan fisik, fisiknya mah hebat. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka dalam diri manusia yang diperbaiki bukan hanya fisik, tapi hati. Bagaimana memperbaiki hati? Satu, boleh dicatat, boleh diingat. Satu, cara memperbaikinya agar hati kita ini senantiasa terjaga. Satu, banyak-banyaklah dekat dengan Al-Quran. Tadi Kang Irfan sampaikan, ya, saya mendirikan Cinta Quran Bu. Ibu sudah tahu, Bapak sudah tahu, Indonesia Muslim terbesar di dunia. Ya, tapi 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Berapa persen? 72. Banyak apa dikit? Banyak banget. 72%. Berarti kalau acak dikumpulin dari Sabang sampai Merauke, berarti yang bisa baca Quran cuma 3. Dan Indonesia kemarin disurvei hanya 40% yang sholat berjamaah di masjid. Makanya ketika saya bangun masjid di Jepang dan di Kanada, apa kata netizen? Biasalah netizen kan nyinyir ya. Apa katanya? Jauh-jauh lu bangun masjid di luar, orang kaya dibantuin masjidnya, negara lain dibantuin masjidnya, bangun masjid di Indonesia dong. Saya bilang Indonesia itu bukan kurang masjid, kurang ke masjid. Betul? Iya. Bu, masjidnya berapa? 1,2 juta masjidnya. Tapi coba perhatikan sholatnya, cuma 2 soft. Tadi saya sholat subuh di masjid apa tadi Pak? Jami sore. Masjid Suri, di Masjid Suri Jami. Ya Allah, sholat subuh itu 5 soft 6 soft penuh. Masya Allah, luar biasa. Kemarin saya sholat Jumat di Al-Salam 2 kloter. Masya Allah. Saya lihat ahwatnya juga ibu bilang, Bu Dewi bilang, ya Allah penuhnya ahwatnya. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi dengan diri kita? Kita ini ternyata harus diperbaiki hatinya. Maka Allah katakan, ya, Allah katakan, ala bidzikrillah tatsmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Apa yang membuat hati tenang? Quran. Ternyata kita baca Quran, tapi kita nggak ngerti artinya, makanya nggak jelek. Izin tadi Ananda Ibrahim baca Bu, saya paham artinya. Ya, makanya saya langsung wah Masya Allah, nikmat gitu. Imam Masjidil Haram, ibu lagi umroh, imamnya baca Quran, Allahu Akbar, imamin baca ayat, itu bisa jatuh pingsan. Bahkan banyak yang baca Quran sambil menangis, jamaahnya juga nangis karena nggak ngerti artinya. Jadi PR kita apa? Dekat-dekat sama Quran. Mulai hari ini dekat-dekat sama Quran. Bagaimana caranya? Ibu izin mulai baca lagi. Udah baca Quran belum hari ini? Berapa juz? Berapa banyak yang dibaca? Berapa banyak yang dipahami? Baca. 1 huruf pahalanya 10. 2 huruf 20. 3 huruf alif lam mim berapa? 30. Bayangkan kalau kita baca 1 lembar. Bayangkan kalau kita baca 1 juz. Bayangkan pahalanya. Ustadz, saya belum bisa baca Quran, jujur Ustadz. Bu, izin. Kalau di sini ada yang belum bisa baca, nanti cari Instagram, cari aja Cinta Quran Call. Ya. Cinta Quran Call. Izin saya minum dulu. Cinta Quran Call. Coba cari di Instagramnya. Ada Cinta Quran Call. Call panggilan. Cinta Quran Call. Itu nanti ibu klik aja di situ, ibu nanti dilayanin belajar baca Quran setiap hari selama sebulan full free gratis. Yang ibu-ibu sama ustazah, yang bapak-bapak sama ustaz setiap hari. Berapa lama ustaz? 15 menit Pak setiap hari. Nanti bapak rasakan bagaimana nikmatnya setelah bisa
baca Quran. Nikmat banget. Ya. Jadi orang yang baca Quran itu Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Makanya gak usah heran ya nenek-nenek kita, ibu-ibu kita tuh umurnya panjang, gak pakai kacamata. Coba ingat mamah tuh di rumah, gak pakai kacamata, umurnya panjang, sehat-sehat. Coba tanya, apa aktivitas mamah? Quran. Bu, izin, saya rutin ngisi pengajian di rumah Eyang Habibie, presiden kita. Ya, saya ngisi di rumah Eyang Habibie pada saat Bunda Ainun sudah tidak ada. Saya tanya sama pembantu kepresidenan, tahu nggak Eyang Habibie itu? Ternyata Eyang Habibie itu habis subuh itu beliau itu selalu Quran sampai jam 10. Bayangkan, banyak yang nggak tahu. Kan selama ini kita ngeliat, oh Habibie pakar teknologi, itu doang. Padahal apa? Bacaan Qurannya bagus dan setiap hari. Bayangkan. Jadi Eyang Habibie itu kata pembantunya, Eyang itu Ustaz, sebulan khatam. Dan berenang, Eyang Habibie itu presiden yang jadi kebanggaan kita ya, Masya Allah ya. Itu kalau berenang pagi itu bisa 1 jam sendiri kolam renang. Makanya fisiknya kuat dan cerdas sekali. Kenapa? Quran. Jadi makanya dekat-dekat sama Quran. Ibu, 1 huruf yang ibu bacakan 10 pahalanya. Bahkan semakin banyak membaca Quran, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, membaca Quran, hati kita tenang. Jadi mau dapatkan ketenangan bukan ke pantai. Saya kemarin ke pantai di English Bay ya? English Bay. Malah nggak tenang karena pada nggak pakai baju. Saya bilang sama Pak Dwi, aduh Pak, saya nggak tenang. Malah dipanasin sama Pak Dwi, Ustadz kalau di UBC malah ada yang nggak pakai baju semua. Jangan buat saya jadi penasaran Pak Dwi. Nanti saya tinggal di Vancouver. Banyak. Iya, saya bilang, wah, justru ketenangan itu nggak didapatkan ketika kita melihat yang seperti itu. Makanya yang kedua apa? Quran itu bukan hanya dibaca, tapi faham artinya. Coba saya tes ya di sini ya. Saya yakin pasti bisa melanjutkan bacaan saya. Tolong lanjutkan bacaan saya. Faida faragta fansab. Lebih ke farkom. Oh keren, cakep. Artinya. Ternyata kita itu sering baca tapi nggak tahu arti. Ibu tahu nggak Bu? Itu ayat pendek. Faida faragta fansab. Lanjutkan. Faida rabbika farghab. Pendek ya Bu. Tapi kalau ibu ngerti artinya, Bapak bisa naklukin dunia. Itu ayat favorit saya. Apa artinya? Faida. Dan jika faragta, kamu selesai satu urusan, bereskan urusan yang baru. Berarti agama Islam itu unstoppable, gak pernah berhenti. Kamu udah selesai bangun pesantren Cinta Quran di Bintaro, alhamdulillah sudah. Ibu nanti main ke Jakarta, ada yang orang Bintaro, kemarin Mas Aris baru main di Bintaro. Nanti main Bu, saya punya pesantren 1,5 hektar di Bintaro. Bintaro itu kawasan elit. Harga tanahnya sekarang semeter tuh 20 juta. Pesantren kami tanahnya 5.000 meter, 100 miliar. Bangunannya 65 miliar, 165 miliar. Sudah selesai? Sudah. Berhenti? Enggak. Saya bangun Jepang. Jepang sudah selesai? Sudah. Berapa Ustaz total pembangunan di Jepang? 65 miliar. Sudah selesai? Sudah. Berhenti Ustaz? Enggak. Saya ke Kanada. Selesai di Kanada? Alhamdulillah, selesai. Ustaz kemana lagi? Saya sekarang lagi bangun lagi di Melbourne. Ya. Anak-anak mohon dikondisikan. Saya kangen sama anak nih Bu, udah 3 minggu gak pulang. Udah 3 minggu gak pulang. Nah, saya ke Melbourne Bu. Ibu nanti kalau ada anaknya kuliah di Australia, di Melbourne Australia, itu ada Laverton, daerah Laverton di West. Nah, nanti depan stasiun Laverton itu ada kantor polisi gede, itu kita beli. Harganya sekitar, kalau Indonesia ya, harganya sekitar hampir 30 miliar. Dan sebelahnya lagi ada Masjid Baitul Ma'mur, itu juga kita beli. Untuk apa? Bangun Islamic Center Indonesia terbesar di benua Australia. Selesai Ustaz? Enggak.
saya ke bawah lagi ke Auckland. Selesai Ustaz? Enggak, saya mau ke Berlin, beresin di Berlin ada lagi nih. Selesai? Belum, saya ke Atlanta, ini teman-teman Atlanta US minta juga. Jadi satu ayat Mas, itu baru dari satu ayat. Faida Farokta Fansob. Bahkan belum selesai Mas. Izin Bapak Ibu mohon doanya. Saya lagi bangun 99 masjid Asmaul Husna. Dari mana? Dari Sabang sampai Maluke. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Qahar, terus sampai As-Sabur di Papua. Alhamdulillah dananya sudah terkumpul 80 masjid, tinggal 10 masjid lagi. Kalau ibu mau ngambil boleh Bu. Saya Ustadz satu masjid kemarin buat acara sama Ivan Gunawan, 1 jam dapat 40 miliar. Untuk apa? Bangun masjid. 1 jam, 1 jam. Jangan sepelein Indonesia. Indonesia itu negara paling dermawan nomor 1 di dunia. Orangnya baik-baik Bu. Makanya saking baiknya mudah ditipu. Mudah dikadalin. Kenapa? Karena terlalu baik. Terlalu baik. Orangnya baik-baik banget. Kenapa? Dermawan nomor 1 dunia. Faidza farota fansob wa ila rabbika fargob. Apa artinya? Hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Bu, jangan ngarep sama suami kecewa. Mas, jangan ngarep sama istri sakit. Ngarepnya sama Allah. Wa ila rabbika fargob. Nah, jadi saran saya, bagaimana memperbaiki hati? Fahami Quran dan maknanya. Kalau ibu belajar faham Quran dan maknanya, ala bizikrillah tatsmainnul qulub. Hati tenang banget. Coba ibu lagi sedih, tiba-tiba Allah bilang begini, la tahzan innallaha ma'ana. Artinya, oh keren, karena judul buku soalnya. Jadi apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersamamu. Bu, jangan sedih, ada Allah. Saya kemarin cerita sama Pak Dwi, saya tahun 2016 saya ke Jepang. Saya jatuh cinta sama Jepang. Kapan pertama kali? 2016, ditraktir sama sahabat. Saya bilang, ih Jepang keren banget ya. Kereta api tercepat dari tahun 1963, tidak pernah kecelakaan. Namanya Shinkansen. Kecepatannya 600 km per jam. Cepet banget. Dan tidak pernah keluar rel. Mereka punya Tokyo Skytree. Ya, dari Vancouver dekat, nanti main ke Tokyo Skytree Bu. Itu gedung nomor 2 tertinggi di dunia. Ya, tingginya berapa Ustaz? 7 kali Monas. Jadi Monas 1, Monas 2, Monas 3, Monas 4, Monas 5, Monas 6, Monas 7. Dan dibangun di tanah yang sering gempa, itu Jepang. Keren banget. Saya jatuh cinta sama Jepang. Tahun berapa? 2016. Lihat Bu, doa. Kenapa doa? Karena Allah ada. Makanya hati-hati. Hati-hati Bu, jangan asal keluar nih. Nanti jadi doa. Saya doa gimana? Ya Allah, sulit banget sholat di Jepang ya Allah. 2016 ya. Ya Allah, hamba pingin punya masjid di Jepang ya Allah. 10 tahun berikutnya masjidnya berdiri. Pelajarannya apa? Jangan pernah meremehkan doa. Doa itu dahsyat Bu. Ya, Ibu, saya tuh sama Kang Irfan, anak IPB, lulusan IPB. Ya, lulusan IPB. Loh kok bisa jadi ustadz? Doa ibu saya Bu. Makanya ibunya Ibrahim doa terus. Doa terus. Dan saya anak broken home lagi. Udahlah anak IPB, broken home lagi bapak ibunya. Bapak ibu saya pisah, cerai, saya SD kelas 4. Bapak saya menikah lagi, ibu saya jadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Bu, anak pembantu ini mah. Ibu saya 10 tahun jadi pembantu. Saya tinggal sama Uwa, kakaknya bapak. Ibu saya di Malaysia jadi pembantu. 15 tahun berikutnya, ibu saya punya restoran di dekat KLCC. Restoran masakan Indonesia, namanya Masindo. Kalau ibu ke Malaysia, itu ada restoran rame, ya, ada satenya enak, ya, ada pecel lelenya enak. Itu punya ibu saya, namanya Masindo, masakan Indonesia. Siapa yang punya? Dulunya pembantu rumah tangga. Ibu saya, almarhumah, wafat. Kok bisa Ustadz jadi Ustadz? Ibu saya tidak pernah tinggal sholat tahajud. Demi Allah, saya saksi. Saya bangun jam 4, ibu saya udah kena putih.
Saya bangun jam 3, ibu saya sudah mau kena putih. Ibu saya itu doanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya jangan pernah remehin doa. Ini saya lagi doa nih, ya Allah, Vancouver nih enak banget. Tahun berapa ini? 2026. Jangan kaget nanti. Tiba-tiba berdiri Masjid Indonesia pertama di Vancouver. Amin. Itu jangan, masuk sih mahal loh di sini. Oh Bu, Tokyo itu nggak kalah mahal. Yokohama itu negara provinsi nomor 2 paling mahal di Jepang. Mahal banget, ampun di sana. Makanya banyak orang stres, kenapa? Karena biaya hidup tinggi sekali. Tapi buktinya berdiri aja tuh. Ada wa ila rabbika. Wah, tuh kalau hafal dalilnya enak. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanku Allah aku berharap. Ibu, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib, Pak? Aku sudah pernah merasakan semua sakit, dan ada satu sakit yang paling sakit. Apa? Berharap kepada manusia. Ngarep sama manusia itu gak enak banget. Siapa yang punya kakak yang kaya, sementara dia sekarang lagi banyak utangnya, gak dibantu sama kakaknya. Iya, malah saya Bu izin, saya lebih bersaudara dengan orang lain daripada sama saudara sendiri. Sering begitu kan? Ada yang sama? Iya, sama saudara sendiri malah jadi kayak saudara, tapi semua orang lain, Masya Allah baiknya. Kenapa? Allah menolong dari jalan-jalan yang dia tentukan. Maka cara yang pertama, agar kita bisa merestart ya hati kita, kalibrasi hati kita apa? Quran. Ya, sering Bu bacakan Quran. Jangan nanti udah mau di ruang ICU baru pakai MP3. Ya, sering banget Bu, izin ya Pak ya. Kemarin saya nyolatin jenazah salah satu pejabat Indonesia. Izin, nggak boleh disebutin namanya. Ayo. Jenazahnya nih. Anak pertama di Jerman, anak kedua di Belgia, anak ketiga di Swiss. Tiga-tiganya cowok. Ayo, silakan abang jadi imam. Ustadz aja. Ayo, yang kedua jadi imam. Tiga-tiga laki-laki. Masa ayahnya nggak mau jadi imam? Ayo silakan, Ustadz aja. Akhirnya saya imamin dong. Begitu saya imamin, Allahu Akbar. Dia di belakang, di soft bersama tim saya. Allahu Akbar, takbir kedua, ruku dia. Berarti apa? Dia nggak ngerti sholat jenazah. Tim saya injek kakinya, tek gitu, baru dia berdiri lagi. Begitu selesai ditanya sama tim saya, Mas, kok ada rukunya? Iya, tadi saya kira sholat fardu. Mana ada sholat jenazah ada rukunya? Apa artinya Bu? Kita nggak dekat dengan Quran. Orang tuanya juga sama, nggak mau deketin anaknya sama Quran. Bangga banget anaknya bisa bahasa Inggris, tapi dia nggak bangga anaknya nggak bisa hafal Quran. Bangga, wah Inggrisnya bagus, TOEFL-nya bagus, IELTS-nya bagus, tapi coba suruh baca Quran, nggak bisa. Maka ibu-ibu yang disayang Allah, ayo catatan pertama, yuk dekat-dekat sama Quran. Ada 7 hak Quran, ada berapa? Yang pertama, dibaca. 2, difahami. 3, dipelajari. 4, diajarkan. 5, dihafalkan. 6, diamalkan. 7, diperjuangkan. Ada berapa? 7. Yang pertama, baca. Ayo bismillah. Gak apa-apa banyak, gak apa-apa dikit, yang penting sering. Amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi sering. Berapa Bu bacanya? Dikit Ustaz, cuma 2 ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wah, pelit banget, bukan pelit. Dikit tapi sering. Ibu, Mas, berapa bacanya? Saya cuma 1 Ustaz. Ar-Rahman. Shadaqallahul azim. Parah banget sih, bukan parah. Dia berjuang untuk sedikit tapi sering. Amal yang dicintai Allah sedikit tapi sering, daripada sekali baca banyak tapi setahun sekali. Yang pertama apa? Haknya dibaca. Ayo, nanti mulai ya. Bismillah ya, baca Quran. Nggak tahu di Vancouver ada ini nggak, komunitas Odoch? Ada Ustaz. Ada ya, bagus. Mudah-mudahan dihidupkan ya. One day one juice. Bacanya bareng-bareng. Pakai Zoom biasanya. Ayo Mas, baca 1 sampai 1 ayat, nanti 2 ayat, 3 ayat. Baca rame-rame aja. Nanti lama-kelamaan apa? Terbiasa baca Quran. Hak yang kedua, dipelajari. Ayo belajar baca Quran.
belajar, ambil bulu tahsinnya Bu. Silakan, Ibu suka sama siapa? Mungkin pernah sahabat saya kesini, Ustadz Hartanto. Ya, itu sahabat saya, guru saya juga, itu pakar tajwid, bagus itu. Ibu kalau mau belajar sama beliau, saya juga belajar sama beliau. Ya, cari guru. Siapa yang bagus ya Ustadznya di Indonesia? Saya mau belajar online. Ambil, belajar. Yang ketiga, ajarkan. Ibu sudah bisa, Bapak sudah bisa, ajarkan. Yang keempat, hafalkan. Bu, hafalin satu hari satu ayat. Ar-Rahman. Coba ikut. Ar-Rahman. Hafal? Hafal. Allamal Quran. Hafal. Ulang lagi. Tuh, udah 2 hafalannya. Berarti kalau satu hari ngafalin satu ayat, 30 hari 30 ayat. Makanya nggak usah heran, saya kemarin Bu, kan ini sama Mas Indra kan kemana-mana bareng ya. Saya tanya sama Mas Indra, Mas, antum hafalin Quran surat Maryam sama Al-Kahfi, itu gimana ngafalinnya? Apa kata dia? Ternyata saya baru tahu, ini kita Willy sama Indra, nah ini sebenarnya rahasia rumah ya, tapi nggak apa-apa yang baik. Ternyata itu nggak pernah tidur di atas jam 9. Jam 9 kami sudah tidur. Makanya kalau Ustaz Taufik nggak ada, kami udah ada jam malam. Tidur semuanya. Dan habis subuh kami semuanya biasa dengan Quran. Saya bilang, Masya Allah. Jadi dia gimana ngafalinnya? Ternyata beliau tuh setoran tiap pagi sama sahabat saya. Ya, namanya Ustaz Hawariun, muridnya Ustaz Felix. Nah, dia setoran tiap pagi. Jadi tiap pagi itu setoran 3 ayat, 10 ayat gitu. Nanti dikontrol lagi terus tiap pagi, tapi rutin. Jadilah dia sekarang. Jadi kalau ibu mau menjaga hafalan, sebenarnya Bapak Ibu bisa. Asal mau yang penting atau mampu. Mampu gak mau gak bisa. Mau gak mampu bisa. Hak yang keberapa? Keempat, hafalkan. Yang kelima, fahami. Bagaimana mau baca Quran kalau kemudian kita tidak mendapatkan maknanya? Berarti apa? Kita baca Quran harus ngerti arti. Coba Bu baca nih. Ya, contoh ya ayat ini ya. Qad aflahal mu'minun. Nah, ngerti artinya. Tapi coba Ibu pahami artinya. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Oh, ternyata orang khusyuk salatnya itu beruntung. Maka belajar salat khusyuk. Siapa mereka? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanahnya. Kalau dititipin jabatan, kalau dititipin dana, tolong disalurkan pada sesuai tempatnya. Mereka dapat apa Ustaz? Kalau mereka seperti itu, ulaika humul warisun. Mereka dapat warisan. Ingin dapat warisan? Warisan itu diperlukan kerja untuk mendapatkannya? Tidak, langsung gratis turun. Apa warisannya? Alladzina hum firdaus. Mereka dapat surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, enak Bu kalau paham arti. Yang kelima, paham arti. Yang keenam, apa yang keenam? Amalkan. Karena banyak orang Mas ngerti tapi nggak mengamalkan. Ya, contoh apa? Ustadz nitip ya buat dana pesantren, dikorupsi. Ustadz bangun masjid ya, bangun masjid. Ustadznya pakai Ferrari, masjidnya nggak jadi. Indonesia sering tuh Pak. Waduh, apalagi Masya Allah ya. Wah, Ustadz gayanya mobil mewah, rumah mewah. Pesantren anak-anaknya itu, ya Allah sedih-sedih. Kenapa? Karena dana amanah umatnya dipakai buat dirinya. Ini nggak amanah nih orang. Kenapa? Hafal tapi tidak mengamalkan. Maka hal yang penting apa? Amalkan. Ibu izin, tadi saya mohon maaf ya telat sama Pak Dwi. Harusnya kita on time. Izin ya Bu, nanti kapan-kapan kalau dari Vancouver saya rekomendasikan banget Ibu kalau mau belajar on time ke Jepang. On time itu telat. Jadi kita kan tadi jam 10, ternyata kami ngisi baterai dulu dan jam traffic tadi agak penuh. Jadi kami telat sedikit. Jadi telat itu adalah on time itu adalah telat. Jadi on time misalnya jadi jam 10 Pak. Jam 10 Bapak datang itu telat Pak. Udah itu telat. Jepang gitu. Jadi kalau kita janji dan bis-bis di Jepang, jangankan kereta api pesawatnya dinobatkan sebagai pesawat ter on time di dunia. JAL sama ANA.
Dan yang paling keren banget itu kereta apinya sama bisnya, Pak. Bis ini bis jalan di kota itu di jadwal tuh 10.21, beneran 10.21 datang. Masya Allah. On time. Kenapa on time? Allah ngajarin di dalam Quran. Apa kata Allah? Wal asr. Demi waktu. Jangan main-main sama waktu. Kalau janji jam 5, jam 5. Janji jam 6, jam 6. Janji bayar utang harus dibayar. Ayo, siapa yang masih punya utang? Saya doakan lunas ya Allah. Amin. Ya, jadi hak yang pertama apa? Dibaca. Yang kedua? Dipelajari. Yang ketiga? Diajarkan. Yang keempat? Dihafalkan. Yang kelima? Difahami. Yang keenam? Diamalkan. Yang ketujuh? Diperjuangkan. Nah, kalau sudah sampai level diperjuangkan, ini adalah level yang paling tinggi. Biasanya setan kebakaran jenggot. Ibu akan dicap macam-macam oleh mereka. Kenapa? Karena levelnya sudah level memperjuangkan. Kalau level memperjuangkan Quran sudah setara dengan Nabi, Rasul, dan para sahabat. Mereka akan distigma, akan distempel macam-macam. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, tips yang pertama, yuk dekat-dekat sama Quran. Yang kedua, bagaimana mengkalibrasi hati? Mengkalibrasi hati itu banyak-banyak zikir, Bu. Izin ya Bu, saya boleh ya kita kirimkan Al-Fatihah buat Kang Dedi ya. Bismillah, kita kirimkan lagi. Kemarin saya lihat beliau yang Masya Allah kondisinya lemah sekali, udah usia 80 sekian tuh ya. Masya Allah di rumah sakit ya. Alhamdulillah ya Bu, saya melihat ibu-ibu bapak di sini kalau sakit mah rumah sakit seberat apapun sakitnya, pulang tinggal ngomong thank you. Coba kalau di Indonesia Bu, maaf. Ibu, kalau sakit mah mendingan maaf ya, mendingan mati ya. Benar, kenapa? Nggak ada jaminan kesehatan. Tidak ada jaminan pendidikan, tidak ada jaminan keamanan, ngeri. Makanya, ya Allah, Rabbi. Ya, mari kita kirimkan Al-Fatihah agar kami sehat, dan doa itu kembali kepada yang mendoakan. Bifadilatil ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana meriset hati? Meriset hati yang kedua adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu, ada lagi zikir yang bagus. Amalin ya. Insya Allah rezekinya banyak dan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Zikir siapa? Zikirnya Nabi Yunus. Tahu zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya tuh sungguhnya saya ya kan? Ada orang yang zalim. Oh, boleh silakan Bu. Mantap. Top, dapat makanan gratis. Ibu kalau zikir ngerti artinya akan lebih terasa. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada tujuan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Gak mungkin Engkau salah memberikan takdir untukku. Engkau gak kejam ya Allah. Engkau maha suci ya Allah. Engkau baik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang zalim. Aku tahu sholat wajib tapi aku gak sholat ya Allah. Aku tahu bayar utang itu wajib tapi aku banyak gak bayar utang. Aku tahu orang tua harus dimuliakan tapi aku melawan sama orang tuaku. Inni kuntu minaz zalimin. Ibu sering-sering zikir itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Itu salah satu fadilahnya apa Bu? Terbuka pintu-pintu rizki dari jalan yang ibu gak duga-duga. Tiba-tiba ada yang umrohin, tiba-tiba ada yang hajiin, tiba-tiba ada yang beliin rumah. Ya, itu zikir Nabi Yunus. Coba lihat Bu, beliau ketika di dalam perut ikan paus minta keluar atau minta ampun? Minta ampun. Kalau kita ada masalah minta keluar atau minta ampun? Minta keluar. Ya enggak?
Kita ada masalah, minta keluar, ya Allah, aku mau bayar hutang, tolong lunaskan hutangku. Lupa minta ampun. Padahal dosa-dosa itulah yang menyebabkan masalah datang. Jadi dosa itu karena kita punya masalah. Maka tips yang kedua, merekalibrasi hati dengan zikir. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana bisa mengkalibrasi hati dengan sholat. Makanya penting banget punya masjid. Ya, sholat berjamaah kan Ustaz, nggak ada masjid kan bisa sholat di masjid-masjid yang ada. Iya, tapi kalau kita punya masjid dan masjid itu pengurusnya juga orang Indonesia, culture-nya culture Indonesia, imamnya Hafiz Indonesia, meskipun ya orang Irak ada, orang Iran ada, orang Palestina boleh, tapi pengurusnya itu orang kita, itu beda. Rasanya beda. Saya sudah merasakan waktu di Jepang. Izin Bu, di Jepang, di Yokohama, setiap minggu orang Jepang sahadat. Ya, boleh cek ya, nama Instagramnya Masjid As-Solihin Yokohama. Setiap minggu, asyhadu alla ilaha illallah, orang Jepang asli. Sekarang orang Jepang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, kenapa? Karena mereka melihat bagaimana pesonanya orang Islam dan agama Islam. Maka ibu-ibu, bapak yang disayang Allah, yang ketiga, yuk perbaiki sholat kita. Bagaimana kita mau menata hati kita kalau sholat kita berantakan? Ya, sholatnya suka di akhir-akhir atau sholatnya di awal-awal? Suka di awal atau di akhir? Satu di awal, di akhir. Ya, alhamdulillah Ustaz, kok saya sholat awal waktu, sholat zuhur awal waktu asar, sholat asar awal waktu maghrib, itu namanya telat. Harusnya sholat pada saat azan langsung komat, langsung sholat. Usahakan ya Bu ya, kita memang harus belajar ya, punten dari orang India, Pakistan, Bangladesh, itu mereka kalau udah azan parkir berhenti langsung lari, udah gak peduli lagi. Pokoknya kalau udah Allah panggil, semua stop semua. Masya Allah, Allah first. Pokoknya Allah dulu, kalau yang lain udah nanti dulu. Ada Allah, minta waktu 5 menit aja sholat dulu, yang lain tinggal semua. Ya, bismillah, tegakkan sholat, insya Allah Allah perbaiki urusan kita, Allah jaga rumah tangga kita, dan belajarlah menjadi orang-orang yang sholatnya khusyuk, sehingga orang yang sholatnya khusyuk itu insya Allah hatinya akan menjadi baik. Dan kalau hatinya baik, mulutnya baik. Kalau mulutnya baik, sikapnya baik. Makanya aneh ya Bu, ini orang rajin sholat ya, tapi kok hobinya gibah ya, berarti ada yang salah sama sholatnya. Ini orang aneh loh, dia rajin kajian, tapi rajin kajian itu tapi nggak mau ngucapin salam sama sesama muslim. Ada Bu, di Indonesia lagi rame tuh, ada pengajian tuh, ngelihat bukan golongannya, dia nggak mau salam. Bahkan kalau ketemu mukanya masem, dan nggak mau ikut pengajian ustadz lain, hanya mau ustadz dia saja. Karena ustadz lain tuh nggak dianggap sebagai ustadz yang pantas untuk dia dengar. Aneh ya Bu ya, orang makin ngaji harusnya makin soleh. Orang makin ngaji kok makin sombong, aneh Mas. Orang makin ngaji tuh makin ramah. Bu, orang-orang ini nih, Kanada, nggak ngaji aja, hi, hello, fine, good, ya, Masya Allah, itu nggak ngaji. Nah ini masa orang ngaji, Assalamualaikum Pak. Kenapa? Karena dari penampilan antum bukan kelompok dia. Penampilan bukan dari kelompok dia, gimana? Antum pasti paham, Bapak Ibu pasti paham apa yang saya maksud. Jadi kalau melihat penampilan beda tuh, bukan kelompok gua. Oh, di Indonesia lagi besar. Ya, ini fitnah dalam beragama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang disayang Allah, bismillah. Mudah-mudahan pulang dari sini amalkan 7 hak-hak Quran. Yang pertama, baca. Bismillah ya. Komit ya, pelan-pelan ya. Saya pulang nanti saya dapat kabar, Masya Allah ada kelompok ya, One Day One Juice di Vancouver, kuat, solid ya. Nah, Masya Allah. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, diajarkan. ajarkan. Yang keempat, hafalkan. Masya Allah Bu, coba pendek nih ya. Amma yatasaalun, coba ikutin. Amma tasawuf. Anin naba'il azim. Ulang lagi. Amma yatasaalun. Bisa? Berarti 1 hari 2 ayat. Berarti kalau 1 hari 2 ayat, 10 hari 20 ayat. Kan keren. Pak Bambang imamin. Allahu Akbar. Ar-Rahman. Jamaah di belakang udah, waduh panjang ini.
Ternyata apa? Allahu Akbar. Satu hari satu ayat, emang boleh Ustaz? Boleh. Berdiri lagi. Allamal Quran. Allahu Akbar. Boleh. Ya, silakan Bu. Ya, apalagi kalau ibu bagus Bu, itu masih ya dipakai di sholat sunnah. Jadi hafalannya dipakai di sholat sunnah. Enak, nikmat nanti. Ya, kalau sudah terbiasa. Ambil pendek-pendek aja Bu, jangan langsung Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun. Ulaika, wah panjang. Udah aja. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kala sa'lamun summa kala sa'lamun alam naj'al terus selesai. Ya, bismillah ya, janji dihafalin. Yang kelima, Difahami. sebelum diamalkan Dipahami. Paham dulu setiap ayat yang dibaca. Nanti kalau baca Quran jangan ngejar khatam, ingat, dirubah. Udah khatam, jangan dirubah pemahamannya. Khatam dulu atau paham dulu? Paham dulu. Buat apa berlomba khatam? Baca Quran bukan lomba. Antum udah berapa kali khatam? Saya 70 kali. Antum 200 kali. Bukan. Quran diturunkan untuk dipahami dan diamalkan, bukan dikhatamkan. Jangan salah ya. Alhamdulillah Ustaz, saya seminggu sekali khatam. Bagus, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk paham. Ya, paham Bu. Ya, bismillah. Pahami. Yang keenam, amalkan. Nah, ini yang paling berat. Kenapa berat? Karena biasanya orang jago ngomong, tapi begitu dibuktikan tidak bisa membuktikan. Amalkan. Tahu nafkah sama istri wajib, tapi nggak nafkahi istri. Banyak? Oh, banyak. Tahu bahwa suami itu qawam, keluar rumah satu lembar kaki keluar, satu jengkal kaki keluar rumah tanpa izin suami, Allah haramkan dia masuk surga. Tahu, tapi keluar rumah, udah di luar baru izin. Mas, aku udah di mall ya. Loh, jam berapa keluar? Dari tadi pagi. Ya Allah. Ya kan? Mengamalkan itu berat banget. Yang ketujuh apa? Perjuangkan. Bismillah. Yang pertama, kalibrasi dengan Quran. Yang kedua, kalibrasi dengan zikir. Yang ketiga, kalibrasi dengan sholat. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat. Insya Allah saya didoakan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya bisa kembali lagi bersama-sama di Vancouver. Kita berjuang bersama ya, untuk sama-sama supaya anak-anak kita Bu nanti memang lahirnya Vancouver, memang lahirnya Kanada, tapi hafiz Quran semua. Gak apa-apa kan ya? Boleh nggak? Boleh. Iya. Lahirnya mana Ustaz? Lahirnya bapaknya Solo, ibunya Klaten Ustaz. Anaknya Vancouver, tapi hafal 30 juz Ustaz. Sekarang jadi imam di Masjidil Haram. Kan keren tuh, imam Masjidil Haram kelahiran Vancouver. Loh, kok bisa gitu? Iya, mereka punya masjid makmur banget. Di mana? Di Vancouver. Masya Allah. Bismillah ya Bu ya. Semangat. Itu dari saya. Kita nanti boleh tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.